Ya, ini dia Stadion Krida Rembang, Jawa Tengah yang sesaat lagi akan menampilkan pertandingan seru dari grup 3 antara tuan rumah PSIR yang akan menjamu Persebaya Surabaya. Inilah para pendukung dari tim tuan rumah, yaitu Laskar dan Pawang dan Mania Gangster yang sudah memenuhi Stadion Kebanggaan Masyarakat Rembang yang berkapasitas 20.000 penonton. Dan kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan hijau, di mana Rembang menggunakan kostum kebanggaan mereka merah hitam, sementara Persebaya hijau. Dan ini dia skuad Rembang dan Erpina yang sudah mengemas 6 gol sejauh ini dan menjadi top skor untuk tim Rembang. Kedua kesebelasan memang punya ambisi penuh untuk meraih 3 angka, dan pertandingan kali ini dipimpin oleh wasit Agus Fauzan Arifin, dibantu oleh AW1 M. Yamin Saputra dan AW2 Emuhu dan wasit cadangan Kelik Purwanto. Koin toss sedang dilakukan wasit, tentunya diikuti oleh Kapten Rembang Suprapto dan M. Kusen dari Surabaya. Ini dia Muhammad Hussein yang akan menjadi tandem Erpina di depan, dan ini dia starting 11 Rembang asuhan Suroso. Ya, yang menarik di sini pelatih Suroso menurunkan seluruhnya pemain lokal tanpa ada pemain asing yang justru ada di bangku cadangan. Di depan ada Hussein dan Erpina, duet yang sangat diandalkan oleh Suroso. Sementara ini dia skuad Persebaya asuhan pelatih Suwandi HS. Ya, di susunan pemain Persebaya ada 2 orang Charles Orok serta Saki Tedo yang sangat tajam jika berada di kotak penalti, menyimpan Cornelis Kaimu di bangku cadangan. Sementara ini pelatih Suwandi HS di babak pertama. Ya, dan ini kali pertama Antv menyiarkan pertandingan secara langsung di kota Rembang, dan kita lihat nampaknya lapangan diguyur hujan sebelumnya karena terdapat beberapa genangan air. Dan wasit Agus Fauzan meniup peluit dan kick off babak pertama dimulai antara PSIR Rembang menghadapi Persebaya Surabaya. Nampaknya hujan tadi begitu lebat karena genangan air ada di beberapa titik lapangan hijau. Dan kini tuan rumah berusaha melakukan serangan namun kandas. Rahmat Mugiarso
Nugi. Kontrol yang terlalu jauh tadi dari Charles Orok. Ya, Bung Erwin memang terlihat cukup sulit mengontrol bola Ya, dengan adanya genangan air. Betul sekali, kondisi lapangan ini juga pasti menjadi sebuah rintangan tersendiri bagi para pemain dan cukup berpotensi untuk kedua tim ini bermain dengan keras karena kondisi yang licin dan beberapa titik di lapangan digenangi oleh air. Itu sulit juga untuk menguasai bola dengan sempurna ataupun mengalirkan bola dengan sempurna. Namun kondisi lapangan seperti ini tidak membuat tuan rumah Rembang gentar. Mereka tetap ngotot melakukan serangan. Ervina yang sudah mengemas 6 gol sejauh ini. Kembali tekanan dilakukan oleh tuan rumah, namun mudah dibaca oleh lini belakang Surabaya. Baik sekali yang dilakukan oleh Yus Dianto. Menahan pergerakan dari Joni. Ya, bisa kita lihat dengan kondisi lapangan yang licin dan tergenang air, memang tackling-tackling yang cukup keras biasanya memang terjadi dan sudah kita lihat beberapa kali. Dan peluang dari Persebaya Surabaya. Ya, satu peluang yang dilakukan oleh Charles Orok, sundulan dari Charles Orok. Ini adalah peluang pertama sekaligus mungkin serangan pertama yang sampai ke gawang PSIR. Setelah berkali-kali pemain-pemain PSIR mencoba untuk menguasai jalannya permainan di awal babak pertama ini. Setidaknya harus waspada para pemain PSIR karena serangan balik yang dilakukan oleh Persebaya cukup berbahaya. Dan Stadion Krida ini begitu penuh karena Rembang adalah salah satu tim yang menyediakan door prize 1 buah mobil dan 2 buah motor, dan tentunya banyak hadiah lainnya. Dan door prize ini tentunya diundi di akhir kompetisi, dan inilah yang membuat Stadion Krida Rembang ini begitu penuh. Dan kembali peluang dari Charles Orok, namun mudah ditangkap oleh Effendi. Dan peluang kedua yang didapat oleh Persebaya, dan dua-duanya melalui Charles Orok. Ervina Masih cukup ketat sampai sejauh ini pertahanan yang digalang oleh para pemain Persebaya. Sulit para pemain PSIR meskipun lebih banyak menguasai jalannya permainan, tapi mereka tidak bisa masuk hingga ke dalam kotak penalti. Saki Ervina, shooting Ervina, lemah sekali
Percobaan tembakan kaki kiri dari Erpina dan mudah ditangkap oleh Aditya. Ya, ada opsi bagi Erpina untuk memberikan bola ke sisi kanan, tapi dia lebih memilih untuk kembali menguasai bola dan melakukan tendangan dengan kaki kiri. Tidak terlalu keras dan masih mudah untuk diantisipasi oleh penjaga gawang Aditya. Ya, ini dia door prize yang disediakan oleh PSIR Rembang. Pelanggaran dilakukan oleh Rahmat terhadap Tadi Suryanto. Tentunya Rembang juga ingin mempertahankan rekor kandang mereka karena dari 8 kali bermain di Stadion Krida mereka belum pernah kalah dan berhasil memenangkan 6 laga dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Dan serangan dari PSIR Saki. Ya, diganggu pergerakan dari Saki tadi. Serangan sikap cepat dari anak-anak Rembang. Oh, Ervina. Ya, lagi-lagi kesulitan para pemain PSIR Rembang untuk masuk ke dalam kotak penalti dan Erpina tidak memiliki ruang tembak yang cukup leluasa untuk melakukan shooting. Agak kesulitan menguasai bola di tengah pressing para pemain Persebaya di dalam kotak penalti. Protes dilakukan oleh Charles Orok. Husein memberikan umpan di dalam kotak penalti, namun masih terlalu tinggi dan tidak terjangkau oleh Erpina. Ya, lagi-lagi benturan keras dan Saki Tedo yang memang kelihatan memiliki skill individu yang cukup bagus kembali dilanggar oleh para pemain PSIR. Ya, selain skill individu yang bagus juga postur tubuh yang kekar. Ya, cukup sulit untuk dijatuhkan dengan postur ataupun dengan bentuk tubuh yang cukup kekar dari Saki Tedo. Dan tadi Charles Orok yang sudah membuat 6 gol, yang pernah juga membela PSIR.
offside. Asisten wasit 2 Muhu melihat pergerakan dari Charles Orok, offside. Ya, kedua tim ini sebetulnya ketika bermain di kandang ataupun di kandang hampir memiliki kemiripan, hanya saja Persebaya bisa lebih mengoptimalkan jika mereka bermain di kandang. Sama sekali tidak pernah kehilangan poin, sedangkan PSIR sudah 2 kali ditahan imbang oleh lawannya di kandang sendiri. Ini yang membuat mereka agak jauh berbeda di posisi klasemen. PSIR ada di peringkat 11 dan Persebaya ada di peringkat keempat. 9 kali bermain di kandang, Persebaya bisa menyapu bersih kemenangan. Rato Rifai langsung ke depan. Huda Rahmat pelanggaran dilakukan oleh Irfan terhadap Charles Orok. Diawasi dengan cukup ketat Charles Orok. 2 peluang sudah didapatkan oleh Charles Orok. Di tengah minimnya serangan yang dilakukan oleh Persebaya, tentu memperlihatkan bahwa Charles Orok tidak bisa dibiarkan untuk leluasa di depan gawang dari PSIR yang dijaga oleh Effendi. Sementara tendangan bebas yang cukup jauh nampaknya akan diambil oleh Sakitedo yang sudah mengemas 9 gol sejauh ini. Sakitedo, tendangan mendatar namun masih melenceng. Memang umpan seperti ini akan mengalir begitu deras dengan licinnya lapangan, Bung Erwin. Ya.
permainan bola-bola pendek memang menjadi tidak efektif, sehingga kedua tim lebih mengandalkan umpan bola-bola panjang karena memang banyak terhambat oleh kondisi lapangan, terutama di bagian tengah lapangan. Ya, kita lihat kembali terhambat. Mugiarso, namun bola masih dapat dipatahkan oleh lini belakang Surabaya. Jelas itu sebuah pelanggaran. Ya, kapten tim dari PSIR sudah berhasil melewati hadangan satu orang pemain Persebaya, tapi dilanggar lagi oleh pemain lainnya sehingga melahirkan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu kuning. Agus Manto yang diberikan kartu kuning oleh wasit Agus Fauzan. Ya, masuk ke perut dari Suprapto, kaki dari Agus Manto. Memang layak untuk diberikan kartu kuning karena cukup berbahaya tadi pelanggaran, dan peluang yang dimiliki oleh Prapto sangat besar karena sudah hampir masuk ke dalam kotak penalti. Dan ini peluang dari tendangan bebas, apakah mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Rembang untuk memecah kebuntuan. Muhammad Hussein, gol! Tendangan yang cukup keras dari Muhammad Hussein dan memecah kebuntuan di menit ke-20 ini. 1-0 untuk PSIR Rembang atas Persebaya Surabaya. Ya, sebuah tendangan bebas yang terencana dengan cukup bagus. Tidak ada pemain yang mengelabui ataupun memang terlihat bahwa Hussein akan mengambil tendangan bebas, tapi dua orang pemain PSIR lainnya ini yang membuat perhatian kiper terpecah sehingga tendangan keras dari Hussein tidak bisa ditahan. Sebuah tendangan yang sangat jitu dari M. Hussein. Ya, pagar betis yang sudah tercerai-berai dari para pemain Persebaya yang membuat Hussein bisa memanfaatkan celah di antara pagar betis tadi. Sebuah kesalahan tentunya dari Charles Orok yang kelihatan meninggalkan pagar hidup pemain, berusaha melakukan blocking tapi tidak berhasil. Untuk sementara PSIR Rembang memimpin jalannya laga ini atas Persebaya Surabaya. Menarik memang kalau kita melihat bagaimana gol PSIR harus
dijaringkan melalui sebuah tendangan bebas karena memang penjagaan yang cukup ketat dilakukan oleh para pemain Persebaya dalam menghadapi serangan-serangan PSIR. Ya, tindakan fair play dilakukan oleh pemain-pemain PSIR melihat satu orang pemain Persebaya masih tergeletak di lapangan. Miftahul Huda kelihatannya. Pertandingan dilanjutkan. Bola dikuasai oleh pemain Rembang, yaitu Tadi Suryanto, mencoba melewati dua pemain Persebaya dan akhirnya dilanggar oleh Rahmat. Serangan yang cepat dari anak-anak Rembang namun gagal dimanfaatkan oleh Erpina. Agak kurang tenang Erpina meskipun sudah berhasil masuk hingga ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tapi agak kurang tenang karena pergerakannya sudah akan ditutup oleh salah seorang pemain belakang Persebaya sehingga syuting dari Erpina tadi melenceng. Dan ini protes ketiga dari Charles Orok terhadap wasit Agus Fauzan. Peluang didapatkan anak-anak Rembang. Namun bola masih dapat dikuasai oleh Aditya. Tanpa adanya pemain asing di skuad PSIR kelihatan tidak terlalu berpengaruh karena mereka masih bisa mendominasi jalannya pertandingan sampai sejauh ini. Mereka yang absen adalah Christian Rene Martinez yang terkena akumulasi serta Victor Da Silva yang masih ada di bangku cadangan. Dua-duanya adalah pemain belakang. Rene Martinez pernah bermain di Deltras dan Persib, serta Victor Da Silva adalah mantan pilar dari Persibo Bojonegoro. Dan kini Rembang mendapat peluang melalui sepak pojok yang sudah dilakukan. Angkat bola ke dalam kotak penalti namun tidak ada kawan dan disapu bersih. Oleh Imam Yulianto.
Mugiarso masih terbaring. Setelah ada benturan tadi dengan Saki Tehdo. Ini dia, Rene Martinez, Pemain asal Paraguay yang menjabat sebagai kapten kesebelasan PSIR. Kembali peluang didapat oleh Rembang melalui Ervina. Maksudnya memberikan umpan kepada Suprapto. Edi. Masih Edi. Serangan balik dari Surabaya lewat Joni. Gagal. Dan kembali peluang didapat oleh anak-anak Rembang melalui Ervina, mencoba melalui Rifaja. Namun diakhiri sebuah pelanggaran oleh Rahmat pada Mugiarso. Pelanggaran yang tidak perlu karena posisi Mugiarso masih sangat jauh dari kotak penalti, sehingga menjadi sebuah keadaan yang tidak menguntungkan tentunya, apalagi kalau melihat bagaimana pertahanan Persebaya tadi kebobolan oleh sebuah tendangan bebas yang sepertinya akan kembali diambil oleh M. Hussein yang tadi sudah membuka skor melalui sebuah tendangan bebas. Apakah M. Hussein bisa memanfaatkan kembali peluang ini? Peluang dari Rembang masih dapat ditangkap oleh Aditya. Haryanto melebar kepada Joni. Membentur Yusdianto dan sepak pojok untuk Persebaya. Kapten tim M. Hussein yang posisinya sebagai bek kanan sampai ikut membantu serangan, kita lihat. Ya, agak monoton memang serangan ataupun pola permainan yang dilakukan oleh Persebaya. Bola lebih sering menuju ke Charles Orok tanpa ada backup dari lini tengah, sehingga masih cukup mudah para pemain PSIR untuk melakukan intercept ataupun mematikan pergerakan dari Charles Orok. Bukan pelanggaran.
kali ini baru pelanggaran dilakukan oleh Irfan terhadap Charles Orok. Dan Saki akan mengambil tendangan bebas ini. Sudah dilakukan. Cukup berbahaya dan peluang dari Persebaya. Sayang sekali. Tendangan yang dilakukan oleh sang kapten M. Kusen masih melenceng. Ya, lahir dari sebuah kemelut karena bola liar tidak bisa dikuasai oleh penjaga gawang Effendi. Sebuah peluang terbuka sebetulnya karena Hussein memiliki kesempatan melakukan syuting ke gawang yang sudah ditinggalkan oleh Effendi. Terlalu jauh umpan yang diberikan Saki. Dan kini bola milik anak-anak Rembang. Tadis Suprapto. Cobaan syuting. Jelas ada pengawalan ketat untuk seorang Charles Orok. Ya, dan kelihatan dari raut mukanya Charles Orok mulai terpancing emosinya karena berkali-kali dilanggar oleh para pemain PSIR. Memang pelanggaran-pelanggaran kecil tapi cukup membuat ia kesulitan untuk melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang PSIR seperti Yusdianto, M. Jupri, serta Tadis Suryanto. Sebetulnya dengan kondisi Charles Orok ditempel ketat ataupun dikawal habis oleh para pemain belakang PSIR, harus ada pemain yang bisa memanfaatkan tandem dari Charles Orok, yaitu Johnny. Tidak terlalu kelihatan kontribusinya sejauh ini sehingga masih cukup mudah diantisipasi serangan-serangan dari Persebaya. Dan saat ini Irfan Suiti nampaknya harus ditandu keluar lapangan setelah berbenturan tadi dengan Imam Yulianto. Saki memberikan umpan kepada Johnny, namun Johnny terlihat offside oleh asisten wasit 2, Muhu. Ya, sebetulnya tidak dalam posisi offside karena ketika bola dilepaskan oleh Saki tadi, Johnny masih berada dalam posisi onside.
ada yang berubah hingga menit ke-36 ini, di mana tuan rumah Rembang masih unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya. Setelah M. Hussein tadi membuat gol di menit ke-19 melalui tendangan bebas. Umpan Mugiarso tadi, dan ya kembali pemain Persebaya Joni terperangkap offside, dan pergantian pemain dilakukan oleh Surabaya. Haryanto ditarik keluar dan memasukkan Cornelis Kaimu yang hingga saat ini sudah membuat 8 untuk Persebaya. Ya, sebuah isyarat untuk tampil lebih menyerang tentunya dari Persebaya. Pelatih Suwandi memasukkan Cornelis Kaimu yang menjadi pemain yang cukup berbahaya dan cukup menentukan, karena bersama Charles Orok serta Saki Tedo menjadi mesin gol bagi Persebaya. Cornelis Kaimu merupakan mantan pemain Deltras dan Persipura. Pelanggaran dilakukan oleh Tadis terhadap pemain yang baru masuk, Cornelis Kaimu. Ya, harus lebih berhati-hati para pemain PSIR, karena sedikit demi sedikit Persebaya sudah mulai bisa mengimbangi permainan, dan masuknya Cornelis ini bisa memecah konsentrasi lini belakang dari PSIR. Usaha passing yang dilakukan oleh Saki dihadang oleh genangan air. Ya, pergantian pemain juga dilakukan oleh PSIR Rembang. Suharanto Yahya dimasukkan menggantikan Beni Irfan, dan peluang didapat oleh Surabaya. Ya, terlalu lama Charles Orok menguasai bola sehingga menjaga gawang Effendi bisa mengamankan gawangnya. Sudah tidak terkawal Bung Erwin. Ya, berusaha membalikan badan dan melakukan syuting, padahal dia bisa memberikan bola kepada Cornelis Kaimu yang sudah siap untuk melakukan syuting. Sebuah kerugian tentunya bagi Persebaya, dan kembali sinyal bahaya bagi PSIR Rembang karena serangan yang makin gencar dilakukan oleh para pemain Persebaya, terutama setelah masuknya Cornelis Kaimu. Dia salah satu pendukung setia yang berada di Stadion Krida yang dipenuhi oleh Laskar dan Po Awang maupun Gangster Mania. Erpina Mugiarso. Cukup membuat deg-degan Bung Erwin. Iya.
sedikit terpleset penjaga gawang Aditya. Husen, Mugiarso, lebar kepada Ervina, dan ya, bola terjangkau. Edi, dan percobaan syuting dari Tadis, namun tendangannya masih membentur sang kapten Suprapto. Sedikit terbuka tadi pertahanan dari Persebaya sehingga sebuah syuting sempat dilepaskan oleh Takgis. Ya, dua orang pemain sekaligus terjebak dalam posisi offside. Salah satunya adalah M. Husen yang kemudian melakukan tendangan. Kali ini Charles Orok melakukan pelanggaran terhadap Tadi Suryanto. Sudah meninggalkan lapangan. Dan lemparan dalam untuk Persebaya. Ervina melebar kepada Edi Santoso. Bola begitu cepat karena licinnya lapangan sehingga sulit dikontrol. Ya, 1 menit lagi jalannya babak pertama untuk waktu normal, dan tuan rumah PSIR masih unggul 1-0 atas tamunya Persebaya. Pelanggaran dilakukan oleh Cornelis Kaimu terhadap Yusdianto. Yoni Suprapto terlalu jauh umpan yang diberikan tadi terhadap Mugiarso. Ya, peluang di menit akhir bagi Persebaya Surabaya lewat sepak pojok di tambahan waktu 1 menit ini, dan sudah dilakukan, dibuang tadi oleh Yusdianto. Dan dikuasai oleh Husen. Mugiarso. Ya, maksudnya melebar tadi kepada Yahya Suharyanto. Ya, wasit Agus Fauzan menyudahi jalannya babak pertama, di mana PSIR Rembang untuk saat ini
unggul 1-0 atas tamunya Persebaya Surabaya lewat gol M. Hussein di menit ke-19 melalui tendangan bebas. Dan tentunya kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.